Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 7, berjumpa lagi dengan Ibu Enji di dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, Ibu Enji akan melanjutkan ke modul 5, yaitu tentang media dan informasi. Pada unit pertama ini, kita akan membahas tentang konsep pengumpulan, penyajian, dan juga penafsiran data. Jadi nanti kita di dalam modul ini, di dalam unit ini kita akan membahas tentang data ya. Oke, dulu waktu SD sudah pernah kok ini tentang data statistik itu sudah pernah disinggung di pelajaran waktu SD. Kita hanya mendalami saja. Data itu adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar suatu kesimpulan. Nah, data dalam matematika biasanya disajikan dalam bentuk bilangan-bilangan. Adapun statistik itu adalah ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan data, perhitungan ataupun pengolahan data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Biasanya ini statistik ini ketika ada pemilu. Nah, barang statistik, itu nanti biasanya gitu ya. Ataupun juga pada saat bencana. Nah, itu biasanya badan statistik yang akan berhubungan karena nanti mengolah data dari yang ada dan menarik kesimpulannya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pengukuran, pendataan, dan pengumpulan data. Bedanya apa sih pengukuran, pendataan, dan pengumpulan data ini? Kalau pengukuran itu adalah suatu proses pengumpulan data yang dilakukan melalui hasil pengukur. Jadi jelas karena pengukuran berarti di situ ada proses mengukurnya. Pendataan adalah proses pengumpulan data yang dilakukan melalui hasil mendata baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan pengumpulan data adalah suatu proses mengumpulkan data baik melalui pengukuran, pendataan, pengamatan, survei, dan lain sebagainya. Jadi paham ya, bedanya pengukuran, pendataan, dan juga pengumpulan data. Sekarang kita lanjutkan ke jenis-jenis data. Data itu ada dua jenis. Yang pertama ada data kuantitatif. Nah, karena kuanti, maka di situ datanya berupa angka-angka, berupa bilangan-bilangan. Contohnya di situ jumlah penduduk di desa Cikahuripan sebanyak 4.000 orang. Ada angkanya kan ya. Kalau data kualitatif itu deskriptif, jadi mendeskripsikan suatu objek. Misalkan data tentang kondisi lingkungan daerah desa Cikahuripan sangat sejuk karena berada di pegunungan. Nah, di sini kan tidak ada angka, tidak ada bilangan, tapi ada deskripsi, ada kalimat, ada kata-kata yang menyatakan objek. Nah, itu ya. Jadi kalau kuanti itu berarti berhubungan dengan jumlah, berhubungan dengan angka, dengan bilangan. Kalau kuali itu berhubungan dengan deskripsi. Jadi laporan yang isinya itu mendeskripsikan objek, gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu tadi kan proses mengumpulkan data baik melalui pengukuran, pendataan, survei, dan lain sebagainya. Nah, pengumpulan data biasanya ini misalkan ya adalah proses pengukuran tinggi badan teman sekelas sehingga diperoleh data tinggi badan 32 orang kelas 7C melalui hasil pengukuran seperti ini. Jadi ada yang tingginya 155, ada yang 154, ada yang 159. Ini proses pengumpulan data. Kalau sudah mengumpulkan data, maka proses selanjutnya itu adalah mengurutkan data. Nah, data yang ada tadi ini itu kita urutkan dari angka yang bilangannya kecil ke angka yang bilangannya lebih besar. Sehingga ini diurutkan, ketemunya yang paling kecil itu adalah tinggi badannya 153. Yang paling besar itu ada 159. Jadi nanti setelah mengumpulkan data, baru nanti langkah selanjutnya adalah mengurutkan data. Setelah kita mengurutkan data, maka langkah selanjutnya adalah membuat tabel data. Nah, data yang sudah terurutkan seperti ini akan lebih mudah ketika kita mendistribusikannya ke dalam tabel data. Jadi membuat turus, apa sih waktu SD itu namanya apa sih, kayak voting itu loh. Nah, ini kan ketahuan nih 155 di sini satu paling kecil berapa nih, 153 di sini jumlahnya ada berapa, cuma ada satu, terusnya 154 ada berapa, 1 2 3 4, ada 4, tulis 4, dan begitu seterusnya sampai data tinggi badan yang paling tinggi, baru nanti kita jumlah. Nah, paham ya, ini membuat tabel.
Jadi proses mengumpulkan data tadi itu urut-urutannya, langkahnya yang pertama tadi kita mengumpulkan data, terus mengurutkan data, baru kita membuat tabel frekuensi seperti ini. Nah, ini kan di sini sudah jelas jumlahnya 32, yang tinggi badannya 153 ada 1 orang, 154 ada 4 orang, dan lain sebagainya. Dan seterusnya ini sampai ke jumlahnya 32, karena tadi kan satu kelas itu 32 orang. Nah, berikut adalah tugas unit 1. Ini ada 5 soal, silakan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Langsung jawabannya saja, nggak usah ditulis soalnya, langsung jawabannya aja. Kalau sudah bisa langsung dikirimkan ke WA-nya Bu Enji ya. Ini nomor 1 jawabannya apa, 2 jawabannya apa, abisian ya. Nomor 3 dan nomor 4 di sini ada narasinya, keterangan di bawah ini untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Petugas PDAM akan meneliti kadar air di Sungai Cikahuripan untuk dijadikan sumber PDAM. Nah, manakah yang termasuk populasi dan manakah yang termasuk sampelnya? Jadi kalau populasi itu adalah keseluruhannya, kalau sampel itu yang akan kita itu aja, yang mau kita ambil aja gitu ya. Yang nomor 5 ini diminta untuk membuat tabel frekuensi. Jadi ini sudah ada datanya, terus ini diminta untuk membuat tabel frekuensi. Gampang kan 5 soal? Nah, kalau sudah diselesaikan bisa nanti dikirim ke WA-nya Bu Enji. Sekarang kita lanjutkan ke unit 2. Unit 2 modul 5 kita akan membahas tentang konsep penyajian data dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di modul pertama itu tadi kita membahas tentang pengumpulan, penyajian dan penafsiran data, dan datanya itu tadi kan diperolehnya dalam bentuk tabel. Nah, kalau sekarang ini di unit 2 kita nanti akan membahas data ini tapi disajikannya dalam bentuk diagram gambar, diagram baris, dan batang serta lingkaran. Diagram gambar yang bahas kita pertama ya. Karena namanya diagram gambar, maka jelas nanti datanya itu dalam bentuk gambar atau bisa disebut juga dengan piktograf. Nah, contohnya di sini Bu Enji punya hasil pendataan banyaknya kelinci di suatu desa adalah sebagai berikut. RW 1 sebanyak 1000 ekor, RW 2 1100 ekor, RW 3 700 ekor, RW 4 900 ekor, dan RW 5 itu ada 800 ekor. Pertanyaannya adalah perintahnya sajikan data ke dalam bentuk diagram gambar. Nah, karena dalam bentuk diagram gambar, maka kita mau tidak mau harus menggambar. Kita harus menggambar, di sini ada datanya siapa? Kelinci. Jadi nanti kita harus menggambar gambarnya si kelinci. Nah, ini salah satu alternatif jawabannya adalah seperti ini. Di sini disimbolkan bahwa satu kelinci ini itu mewakili 100 ekor. Kan RW 1 tadi ada 1000 ekor. Karena ada 1000 ekor berarti di sini kelincinya di sini harus ada 10 sebenarnya ya. Ini RW 1 berapa ini? 100 ekor karena ya berarti harusnya ada 10. 1 2 3 4 gini, 5 7 8 10. Ini ada 1100 berarti ada 11. RW 3 ada 700 ekor berarti harus ada 7 begitu ya. Jadi ini kelemahannya ini ini berarti saya waktu ngeprint ini ke crop ke sini, jadi kurang menarik ke sini saya. Maaf ya. Seharusnya ini RW 1 ini ada 10 ekor gambar kelinci. Kenapa? Karena satu ekor kan mewakili 100. Nah, RW 1 di sini kan 1000. Berarti kan isi gambar kelincinya harusnya ada 10. Mohon maaf ya. Ini Bu Enji kurang ke sini waktu ngeprint, jadi kepotong. Nah, kelemahan untuk diagram gambar ini adalah jika gambarnya itu bisa kita gambar aja sih oke, tapi kalau nanti kita nggak bisa gambar gimana? Nah, dan juga itu biasanya terbatas dalam jumlah. Jadi kalau misalkan masih dalam puluhan ratus ribu masih bisa ya, tapi kalau nanti juta-juta kita kan jadi susah juga. Nah, itu kelemahannya ya. Penyajian data dalam bentuk gambar sangat terbatas, sulit bila kita menyajikan data jika datanya ada puluhan, ratusan, dan ribuan bercampur. Jadi ini kan datanya cuma satu, data si kelinci aja. Takutnya nanti kan ada data kelinci, data kerbau, data ular atau apa, kan kita jadi bingung untuk menggambarkannya juga. Itu kelemahan dari diagram gambar. Sekarang kita lanjut ke diagram batang. Nah, kalau diagram batang, garis sama lingkaran mungkin di SD sudah pernah ketemu ya. Nah, kalau diagram batang ini biasanya sudah tahu ya kan, biasanya kan yang dalam bentuk batang kayak kayak bentuk persegi panjang gitu kan, terus berdiri-berdiri gitu kan ya. Di sini dicontohkan, Bu Enji contohkan bahwa
dilakukan pendataan terhadap teman sekelas tentang warna yang mereka sukai. Hasil pendataan 30 siswa yang menyukai warna merah ada 10 orang, ya kan? Warna merah yang suka ada 10 orang. Terus yang suka warna kuning ada 2 orang. Suka warna hijau ada 3 orang dan suka warna biru ada 15 orang. Sajikan data di atas dalam bentuk diagram batang. Nah, diagram batang itu ada yang bisa dalam bentuk vertikal maupun horizontal ya. Ada yang bentuknya mendatar maupun yang naik. Ini dalam bentuk vertikal ya. Jadi di sini datanya 0 sampai 16. Tadi kan jumlahnya yang suka merah ada 10 anak. Nah, yang suka warna kuning ada 2 anak, yang suka warna hijau ada 3 anak, yang suka warna biru ada 15 anak. Nah, nanti tinggal di itu aja selesai. Ada juga yang diagram batang horizontal. Nah, kalau horizontal itu berarti angkanya di bawah. Nah, angkanya di bawah, ini di atas. Jadi yang suka warna merah ada 10 anak, yang suka warna kuning ada 2 anak, suka warna hijau ada 5 anak, suka warna biru ada 15 anak. Nah, diagram batang gampang ya untuk aplikasinya, untuk gambarnya daripada diagram gambar tadi. Selanjutnya kita ketiga adalah dalam bentuk diagram garis. Nah, contohnya di sini Banyak punya dari data 5 tahun terakhir jumlah siswa yang terdaftar di SMP Harapan Bangsa adalah sebagai berikut. Tahun 2008 ada 450 siswa, 2009 ada 475 siswa, 2010 ada 460, 2011 ada 480, dan 2012 itu ada 525. Data ini kalau kita sajikan dalam bentuk diagram garis, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, yang bawah ini adalah tahunnya, yang atas ini adalah jumlah siswanya. Tahun 2008 ada 450 siswa, 2008 450. Tahun 2009 ada 475 siswa, 475. Tahun 2010 ada 460. Tahun 2011 ada 480. Tahun 2012 ada 525. Nah, ini diagram garisnya. Jadi hampir sama dengan diagram batang, cuman kalau batang tadi kan kita bentuknya kotak-kotak gitu ya, persegi panjang. Nah, kalau garis kita tinggal menghubungkan aja garis-garisnya, titik-titiknya. Yang terakhir itu diagram lingkaran. Ini juga sudah pernah dibahas di SD ya. Nah, diagram lingkaran ini sebenarnya ada dua tipe ya. Yang pertama ini, lingkaran yang pertama ini dalam bentuk satuannya adalah derajat. Jadi satu lingkaran ini jumlahnya keseluruhannya adalah 360 derajat. Ada juga yang lingkaran ini dalam bentuk persen. Jadi satu lingkaran ini sama dengan 100%. Nah, nanti tinggal sesuai dari pertanyaan aja, nanti dimintanya persen apa sih derajat gitu ya. Kalau yang ini Bu Anji contohkannya dalam bentuk derajat. Contohnya ada 36 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Nah, data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Ada 12 siswa anak yang suka sepak bola, ada 6 anak yang basket, ada 9 anak yang voli, dan ada 3 anak yang PMR, serta paskibanya ada 6 orang. Nah, dari sini kita disuruh menggambarkan bagaimana diagram lingkarannya. Nah, kalau kita cek di sini kan jumlah siswanya 36. Jadi sekarang kita tarik aja si sepak bola ada 12 per jumlah anak keseluruhannya 36 dikalikan, kalau misalkan di sini pakai persen berarti 100%. Kalau misalkan pakai derajat berarti 360 derajat gitu ya. Karena di sini pakai derajat, maka kita pakai 360 derajat, maka hasilnya adalah 120. Yang bola basket ada 6 orang per jumlah keseluruhannya 36 dikalikan 360 derajat, ketemunya adalah 60 derajat. Untuk yang bola voli ada 9 orang per jumlah keseluruhannya 36 dikalikan 360. Yang suka PMR tadi ada 3 orang per jumlah keseluruhannya 36 dikalikan jumlah lingkaran tadi seluruhnya ada 360 derajat, maka ketemunya 30 derajat. Yang suka paskibra ada 6 orang, jadi sama kayak bola basket, jadi sama-sama 60 derajat. Dari sini baru sekarang kita gambarkan. Nah, kira-kira seperti ini. Kan ada di sini ada yang 90 derajat, ini bola voli. Nah, kalau 90 derajat kan jelas ya, jadi siku-siku. Jadi 90 derajat, baru nanti kita bagi yang 60 30 sama 120. Jadi kira-kira aja, kalau 90 derajat segini berarti 60 derajat kan kurang dari segini gitu. Gak mungkin kan gambarnya sih 60 derajat lebih besar, lebih gede dari 90 derajat kan gak mungkin. Paham ya? Kalau sudah bisa Ibu lanjutkan ke tugas unit 2.
Tugas ini 2, ini ada 4 soal, silakan dikerjakan, langsung jawabannya saja ya, nggak usah pertanyaannya. Nomor 1, maka populasi dari informasi di atas adalah apa? Sering bahas kan tadi ya di tugas unit pertama, populasi tadi itu apa, sampel apa. Jadi kalau populasi itu berarti semuanya. Kalau sampel itu yang kita ambil aja gitu ya. Nomor 2, soalnya jelas. Nah, nomor 3 dan nomor 4 berhubungan dengan diagram. Nomor 3 ini berhubungan dengan diagram garis. Silakan dicermati diagram garis yang ada. Banyak rumah yang dihuni kurang dari 4 orang adalah berapa? Ada berapa? Terus nomor 4 ini tentang diagram lingkaran. Diagram di samping menunjukkan data hasil pertanian di desa subur makmur. Banyaknya jagung yang dihasilkan 35 ton, maka padi berapa? Nah, silakan dikerjakan. Kalau sudah yakin dengan jawabannya bisa langsung dikirimkan ke WA-nya Ibu Enci. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.